Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil kiram wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, yang insyaallah Allah masih memberikan rahmat hidayah kepada kita semuanya. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia anugerah yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Yang dalam hal ini kita masih diberikan sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan untuk melakukan sholat Jumat secara berjamaah dan menyaksikan, melihat, mendengarkan risalah khatib menyampaikan ketakwaan. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan syariat Islam itu sendiri. Jelas sekarang kita sedang melakukan atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan sholat Jumat, dan itulah salah satu daripada syariat Islam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ihsan. Nikmat ihsan di sini adalah nikmat kebaikan. Kita masih dipelihara oleh Allah. Kita masih dibimbing, bahkan diarahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk melakukan hal-hal yang baik. Sampai siang hari ini kita masih melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Kita lihat di luar sana masih ada yang sibuk dengan kerjaannya, masih ada orang yang sibuk dengan dagangannya. Namun Allah memberikan kekuatan, karunia, anugerah untuk melakukan kebaikan, dan kita lakukan pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga nikmat iman dan Islam dan iman, Islam dan ihsan itu terus diberikan kepada kita semua. Dan kita berharap semoga kita wafat dalam keadaan iman, Islam, dan seluruh jamaah insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam tidak lupa pula mari kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini telah terakui di yaumul kiamah nanti menjadi seorang umatnya yang senantiasa menjalankan syariatnya, yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, dan sunnahnya itu sering kali kita abaikan. Maka di atas mimbar ini kita ingatkan kembali untuk senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tadi ketika kita baru sampai, kita melakukan sholat sunnah qabliyah, kita melakukan sholat sunnah tahiyat masjid, sholat sunnah qabliyah. Bahkan setelah selesai Jumat nanti kita melakukan sholat ba'diyah Jumat. Kemudian kita melakukan ketika kita masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, ketika kita makan, maka ketika itu kita lakukan di setiap hari kita, di hari-hari kita, maka itu adalah salah satu mensiarkan sunnah Nabi. Dan insya Allah mereka yang yakin kepada sunnah Nabi telah diakui oleh Nabi Muhammad SAW menjadi seorang umatnya, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini tema yang kita akan sampaikan adalah tentang dakwah. Dakwah berarti mengajak, dakwah berarti menyeru, dakwah berarti kita memberikan sebuah ajakan kepada siapapun. Pada kesempatan kali ini kita tahu bahwa fenomena di luar sana banyak sekali para pendakwah, banyak sekali para penyampai risalah agama yang tugasnya kadang-kadang tidak tersalurkan karena seorang dai, seorang pendakwah, seorang yang harusnya memberikan ketentraman di dalam umatnya, memberikan sebuah kebahagiaan sampaian yang telah disampaikan, sehingga pada akhirnya umat menjadi tentram, umat menjadi damai, dan umat menjadi sejahtera. Umat akan menjadi sebuah ketenangan di dalamnya, karena seorang pendai, siapapun orangnya, ustadz, kiai, para habaib, itu adalah senantiasa memberikan sebuah kesejukan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, namun dakwah itu bukan saja dipakai atau bukan saja digunakan oleh para pendai, yaitu para ustadz, para kiai, tapi diri kita sendiri, pribadi kita itu senantiasa bisa mengajak diri kita kepada kebaikan. Ketika kita melihat fenomena yang terjadi di luar sana, bahwa COVID-19 terus tidak pernah ada henti-hentinya, himbauan, ajakan, seruan dari pemerintah, dari Pemda, dari kementerian, bahkan dari manapun senantiasa mengajak kita untuk selalu hidup bersih, untuk selalu menggunakan masker, untuk selalu berkata yang baik. Ketika kita mendapat seruan dari manapun itu datangnya, dan itu punya nilai kebaikan, yang dalam hal ini kita disuruh pakai masker, mencuci tangan, dan berlaku hidup sehat, itu adalah sesuai dengan tuntunan Nabi, dan itu adalah termasuk dakwah agar kita bisa selamat dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang mencelakakan diri kita. Karena dakwah itu ketika kita tidak mengindahkan apa yang menjadi seruan ajakan dari manapun datangnya, bahkan dari diri kita sendiri tidak melakukannya, maka terima akibatnya. Maka dakwah itu, maka ajakan itu, selain itu keluar dari masing-masing seorang pendai, tapi juga keluar dari kita sebagai pribadi masing-masing. Kita bisa berdakwah kepada istri kita, kita bisa berdakwah kepada anak kita bisa berdakwah kepada tetangga, famili, kerabat kita. Karena berdakwah ini adalah mengajak hal-hal yang positif, mengajak hal-hal yang baik, sehingga pada akhirnya hidup kita menjadi tentram dan bahagia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dakwah yang dimaksud adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 125.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah, serulah, rangkullah orang-orang itu untuk menuju kepada Tuhannya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bil hikmah, dengan cara bijaksana. Kita tahu cara bil hikmah di sini adalah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ketika kita melihat fenomena ketika bayi itu baru dilahirkan, maka ketika dia makan itu adalah makan menggunakan nasi, air susu ibu. Besar sedikit dia makan makanan bubur, makanan yang lembek-lembek, makanan yang lembut-lembut, sehingga bisa dilakukan untuk ditelan oleh si bayi tersebut. Besar sekali, besar sedikit lagi, dan terus-menerus dia mengalami perubahan, maka makanannya juga berubah. Oleh karena itu, melihat fenomena makanan bayi ini yang diterima dari mulai 0 bulan sampai nanti dia wafat, itu adalah ada proporsinya, ada porsinya, ada jatahnya yang memang harus diberikan kepada bayi tersebut. Begitu juga dakwah. Jangan semena-mena kita mengerti apa yang menjadi hukum, kita mengerti apa yang menjadi tindakan kita semena-mena untuk memutuskan hukum tersebut. Kita mencaci maki, kita mengajak dengan cara yang tidak baik. Maka hikmah di sini yaitu memberikan sebuah kebaikan yang keluar dari seorang pendakwah tersebut. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah, berdakwah dengan cara mengucapkan nasihat-nasihat yang baik, sebagaimana di dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwasanya demi masa, demi waktu, Allah bersumpah di dalam waktunya, sesungguhnya orang itu dalam keadaan rugi, dan hanya 4 orang sajalah yang tidak akan dikategorikan rugi, yaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang selalu memberikan nasihat kepada kebaikan dan kebenaran, dan juga memberikan nasihat kepada kesabaran. Ini adalah sesuai di dalam surat An-Nahl. Bertemulah, berafiliasilah bahwa surat Al-Asr dan An-Nahl ayat 125 ini bahwa menasihatkan atau menasehati kepada diri kita dan orang lain dengan cara nasihat yang baik, nasihat yang bagus, nasihat yang memberikan ini adalah sebuah kemaslahatan, maka itu adalah tugas kita bersama. Dan sebagaimana tadi di mukadimah awal bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, bahwasanya ketika kita berdakwah, dan sekarang ini sudah terjadi fenomena di luar, kita menggunakan masker, kita menggunakan mencuci tangan, itu adalah sebagai simbol, sebagai tanda. Ketika mulut ini ditutup oleh masker, berarti kita harus menutup mulut kita dari hal-hal yang negatif, berkata kotor, berkata tidak baik, mengumpat, menggunjing, bahkan menggibah. Maka itu adalah sebagai tanda mulut kita ditutup oleh masker. Ketika kita disuruh oleh pemerintah, kita disuruh oleh para dai, kita disuruh oleh banyak hal, instansi dan kementerian, agar kita selalu berpola hidup sehat, mencuci tangan, itu berarti kita disuruh untuk berbuat baik. Itu berarti kita disuruh sebagai tanda kita tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif dari mulut kita dan dari tangan kita. Maka ini adalah sesuai yang tertera di dalam hadis Imam Bukhari, yaitu al-muslimu, seorang muslim, man salimal muslimun, orang yang benar-benar dikatakan selamat dan menjadi seorang muslim adalah min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang selamat dari lisannya dan dari tangannya. Fenomena COVID-19 adalah renungan buat kita bersama. Memang kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
Tapi COVID, kuman yang diciptakan, bahkan virus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sebagai warning, peringatan untuk kita semua. Ternyata semua ancaman, bala, musibah itu semua memiliki hikmah. Sehingga bagaimana diri kita untuk menyikapi itu semuanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, intinya adalah dakwah yang baik adalah mengajak diri kita, keluarga kita, siapapun dengan cara bil hikmah, yaitu dengan bijaksana. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang terjadi perdebatan dalam mengajak ataupun berseru kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya dengan 3 cara kita untuk mengajak hal-hal yang positif, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan berdebat dengan yang baik, bahwa sesungguhnya Allah sajalah yang mengerti siapa yang paling tersesat, siapa yang baik jalannya dan siapa yang buruk jalannya. Karena sesungguhnya Allah sajalah yang memberi petunjuk dan hidayah kepada orang-orang tersebut. Bahkan Allah berfirman di dalam ayat yang lain, innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah memang hak prerogatifnya Allah. Dai, para penceramah, seorang bapak di dalam tengah keluarganya itu adalah sebagai muballigh, sebagai penyampai yang kadang-kala sampaian itu diterima dan kadang-kala sampaian itu atau penyampaian itu ditolak. Dan demikianlah bahwasanya dakwah yang sesungguhnya yang kita harus lakukan dari pribadi kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah isi khutbah yang singkat ini. Maka menjadilah kita seorang pendai, mengambil hikmah apa yang terjadi di luar sana, sehingga dakwah itu datang dari pribadi kita, mengambil hal-hal yang positif, mengambil hal-hal yang memberikan hikmah buat diri kita dan buat sekitarnya. Karena itulah dengan cara dakwah yang baik, hidup kita akan menjadi bahagia fid buat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan apa yang menjadi rahmat Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul rabbighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih fima amara wantahu amanaha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri badaihi bi nafsi wa sana'i bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واغفر كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن وسوء الفتنة ومحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا والشام. وارفع عنا يا الله وارفع لنا يا الله وارفع لنا يا الله من الطاغوت والفتن والكورونا يا الله خصوصا من بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا ما يذكركم وما يحبكم ولا ذكر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah.